Selamat datang. Nama Bill Gates mungkin identik dengan revolusi komputer pribadi dan kekayaan yang tak terbayangkan. Namun, kisahnya jauh lebih dari sekadar seorang pengusaha sukses. Mari kita telusuri perjalanan hidup seorang visioner yang mengubah dunia dan kemudian mengabdikan diri untuk mengatasi tantangan global terbesar. William Henry Gates ketiga lahir pada 28 Oktober 1955 di Seattle, Washington. Sejak usia muda, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa dan rasa ingin tahu yang besar. Titik baliknya datang ketika ia bersekolah di Lakeside School yang memiliki terminal komputer. Di sanalah, bersama sahabatnya Paul Allen, Gates terpesona oleh potensi mesin ini. Keduanya menghabiskan waktu berjam-jam di ruang komputer, belajar pemrograman, dan mengembangkan proyek-proyek sederhana. Obsesi mereka pada komputer tumbuh dengan cepat, bahkan sampai-sampai mereka memanfaatkan celah keamanan sistem untuk mendapatkan lebih banyak waktu komputer gratis. Kecintaan inilah yang menjadi fondasi bagi kerajaan teknologi yang akan mereka bangun. Pada tahun 1973, Gates melanjutkan pendidikannya di Harvard University, mengambil jurusan prahukum. Namun, panggilan hatinya tetap pada dunia komputer. Ketika majalah Popular Electronics menampilkan artikel tentang Altair 8800, komputer mikro pertama yang sukses secara komersial, Gates dan Allen melihat peluang besar. Mereka menghubungi pembuat Altair dan menawarkan untuk mengembangkan perangkat lunak basic untuknya. Tawaran ini diterima dan pada tahun 1975, awalnya Microsoft, lahir. Keputusan Gates untuk meninggalkan Harvard dan fokus sepenuhnya pada Microsoft adalah langkah berani yang mengubah arah sejarah teknologi. Microsoft kemudian menjalin kemitraan penting dengan IBM untuk menyediakan sistem operasi untuk komputer pribadi mereka. MS-DOS yang dikembangkan oleh Microsoft menjadi sistem operasi standar untuk sebagian besar PC di era awal komputer pribadi. Kemudian, dengan peluncuran Windows, Microsoft merevolusi cara orang berinteraksi dengan komputer, membawa antarmuka grafis yang lebih intuitif dan mudah digunakan ke jutaan orang. Kesuksesan Microsoft yang luar biasa, terutama dengan dominasi sistem operasi Windows dan perangkat lunak perkantoran Office, mengantarkan Bill Gates menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Selama bertahun-tahun, ia menduduki posisi puncak dalam daftar miliarder Forbes, menjadi simbol kekayaan dan inovasi teknologi. Sorotan publik terhadap Gates sangat besar. Ia menjadi ikon era digital, dipuja atas visinya, dan dikritik atas praktik bisnis Microsoft yang dianggap monopolistik oleh sebagian pihak. Namun, di tengah kesibukan membangun perusahaan raksasa, Gates juga mulai memikirkan tentang bagaimana kekayaannya dapat memberikan dampak yang lebih luas. Pada tahun 2000, Bill dan Melinda Gates mendirikan Bill dan Melinda Gates Foundation. Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam fokus hidup Bill Gates. Dengan sumber daya yang sangat besar, yayasan ini bertujuan untuk mengatasi beberapa masalah global paling mendesak, termasuk penyakit menular seperti polio dan malaria, kemiskinan ekstrim, dan kurangnya akses terhadap pendidikan.
Gates menggunakan pendekatan yang sama analitis dan strategisnya dalam berbisnis untuk filantropi. Ia mempelajari masalah secara mendalam, berinvestasi dalam solusi inovatif, dan bekerja sama dengan berbagai organisasi di seluruh dunia untuk mencapai dampak yang signifikan. Warisan Bill Gates jauh melampaui dunia teknologi. Ia tidak hanya merevolusi cara kita bekerja dan berkomunikasi, tetapi juga menunjukkan bagaimana kekayaan dan pengaruh dapat digunakan untuk kebaikan global. Meskipun telah mundur dari peran aktif di Microsoft, ia tetap menjadi tokoh penting dalam inovasi dan filantropi. Pandangannya ke depan seringkali berfokus pada tantangan-tantangan besar yang dihadapi umat manusia, seperti perubahan iklim dan pandemi, dan ia terus mendorong solusi inovatif untuk mengatasi masalah-masalah ini. Kisah Bill Gates adalah pengingat bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dengan kekayaan materi, tetapi juga dengan dampak positif yang kita tinggalkan bagi dunia.